Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 29 Jumadats Tsaniyah 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 31 Januari 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah yang kami hormati, terakhir kita memasuki pembahasan tentang nama Allah Al-Wadud. Apa artinya? Yang maha mencintai dan maha dicintai. Yang maha mencintai dan maha dicintai. Maha mencintai, Allah mencintai siapa? Allah mencintai orang-orang yang beriman. Ya. Jadi bukan seluruh manusia. Ini adalah perbaikan, revisi atas apa yang kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kalau seluruh manusia itu mereka mendapatkan curahan apa? Rahmat. Ya, kalau rahmat semuanya dapat. Jadi orang kafir bisa bernafas, kemudian orang kafir bisa punya rumah, orang kafir bisa punya kendaraan. Itu adalah bagian dari apa? Rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu tidak selalu berkonsekuensi bahwa Allah itu cinta. Ada saja orang yang dikasih tapi tidak disayang, tidak dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang maha mencintai. Siapa yang dicintai? Kaum mukminin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa, kaum mukminin. Baik, maha mencintai, kemudian maha dicintai. Kenapa Allah Azza wa Jalla dicintai? Satu, karena kemaha sempurnaan Allah Azza wa Jalla. Dan manusia punya tabiat mencintai yang sempurna. Yang kedua apa? Karena kemaha baikan Allah. Manusia punya tabiat mencintai yang baik-baik. Inilah pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Sekarang seperti biasa, setelah kita mengkaji makna suatu nama dari nama-nama Allah, maka kita akan mengkaji apa buah manis yang akan dipetik ketika kita mengimani nama tersebut. Dalam hal ini yaitu nama Allah Al-Wadud. Silakan yang punya kitabnya bisa dibuka di halaman 46. Iqra. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jallayl hafizahullah ta'ala. Min athar al-iman bihadha al-ism al-karim. Awwala
محبة الله عز وجل المحبة الحقيقية التي تثمر إخلاص العبودية له وحده وتقديم محابه سبحانه على ما سواها، كما أنها تستلزم محبة من يحبه الله عز وجل وما يحبه، وبغض من يبغضه وما يبغضه، وهذه هي حقيقة الولاء والبراء. Buah yang pertama, mengimani nama Allah Al-Wadud adalah cinta sejati kepada Allah. Apa buah yang pertama? Cinta sejati kepada Allah. Kenapa dikatakan cinta sejati? Karena di sini penulis mengatakan mahabbatullah al-mahabbatal haqiqiyah. Jadi bukan sekedar cinta, tapi cinta sejati, cinta asli, bukan cinta palsu. Nah, cinta yang sejati itu yang seperti apa? Beliau katakan di sini allati tuthmiru ikhlasal ubudiyyati lahu wahdah. Ciri-ciri seseorang cinta sejati kepada Allah kalau dia memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Itu adalah indikator cinta sejati kepada Allah. Betul-betul seluruh ibadah yang dia lakukan, dia persembahkan untuk Allah. Tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Itu tandanya orang cinta sejati kepada Allah. Jadi kalau ada orang ngaku cinta kepada Allah, akan tetapi ibadahnya masih dia persembahkan untuk selain Allah. Berdoanya bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Berdoanya kepada benda-benda mati atau kepada orang-orang mati atau kepada selain Allah, kepada jin atau kepada syaitan, itu namanya belum cinta sejati karena masih menduakan Allah. Mendua boleh enggak? Mendua boleh atau tidak? Tergantung. Mendua, parang nama betul? Parang? Tergantung apa? Tergantung maksudnya apa? Nah, kalau yang dimaksud dengan mendua itu adalah menyekutukan Allah, boleh atau tidak? Ya tidak boleh lah. Itu tidak ada toleransi di situ, tidak ada khilaf di antara para ulama. Ya, ulama sepakat menduakan Allah alias menyekutukan Allah itu tidak boleh karena itu adalah syirik. Terus yang boleh yang apa? Oh, poligami. Ya tergantung jenengan muni syarat atau enggak. Kalau muni syarat ya boleh-boleh aja, kalau enggak ya enggak usah nekat. Ya. Pembahasan kita bukan poligami. Pembahasan kita adalah cinta sejati kepada Allah. Bukti cinta sejati kepada Allah itu tidak menduakan Allah. Seluruh ibadah yang dikerjakan tertuju hanya kepada siapa? Allah. Sehingga ketika dia berdoa, berdoanya kepada Allah. Ketika dia berkurban, menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih ayam, ya, maka dia menyembelihnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawakal hanya kepada Allah. Seluruh ibadah yang dia kerjakan, mau ibadah yang lahiriah maupun batiniah. Ibadah lahiriah contohnya sholat, haji, itu ibadah apa? Lahiriah, yang kelihatan. Dan ibadah batiniah, yaitu yang ada dalam hati, tawakal, cinta, takut, harap, ikhlas, ya. Ini semuanya juga harus dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti orang cinta sejati kepada Allah. Apalagi bukti yang lainnya, kata beliau, wa taqdima mahabbihi subhanah ala ma siwah. Bukti cinta sejati kepada Allah adalah mendahulukan kecintaan kepada Allah di atas seluruh kecintaan lainnya. Apa bukti yang kedua?
Mendahulukan kecintaan kepada Allah di atas seluruh kecintaan kepadanya, kepada selainnya. Boleh enggak kita mencintai selain Allah? Boleh enggak? Boleh enggak jenengan cinta sama istri? Boleh. Boleh enggak cinta sama anak? Boleh. Boleh enggak cinta sama bisnis? Boleh. Yang enggak boleh apa? Yang enggak boleh mendahulukan cinta kepada hal-hal tadi di atas apa? Kecintaan kepada Allah. Itu yang enggak boleh. Nah, Ustaz, kalau misalnya orang ditanya, Ustaz, lebih cinta mana? Toko apa Allah? Ya semua orang akan mengatakan lebih cinta Allah. Kalau orang ditanya lebih cinta mana? Sawah apa Allah? Ya semua orang akan menjawab Allah. Lebih cinta mana? Istri apa Allah? Ya semua orang akan menjawab cinta kepada Allah dong. Tapi ada bukti. Apa buktinya? Apa buktinya jenengan lebih cinta kepada Allah dibandingkan cinta kepada toko? Apa buktinya jenengan lebih cinta kepada Allah dibandingkan cinta kepada sawah? Apa buktinya jenengan lebih cinta kepada Allah dibandingkan cinta kepada istri? Buktinya ketika ada dua kepentingan yang bertabrakan, mana yang lebih jenengan dahulukan? Ketika jenengan lagi jaga toko, kemudian ada panggilan apa? Hayya 'alas shalah. Ayo pada salat. Mana yang didahulukan? Salat dulu atau eman-eman? Ketika jenengan lagi jaga sawah, padi sudah mulai menguning, dijaga dari pagi supaya enggak dihabisi oleh burung-burung. Begitu jam 12 mendengar suara azan, ke masjid atau tetap jaga sawah? Di situ jenengan diuji, lebih mengedepankan cinta kepada sawah atau cinta kepada Allah. Kalau masih tetap mempertahankan nunggoni dan sholatnya nanti, itu berarti cinta kita kepada Allah belum cinta sejati. Berarti cinta apa? Abal-abal. Ya. Lho kok nek ditinggal sholat berasa parine entong kepriwe? Ora mungkin, Pak. Ndak mungkin. Cuma ditinggal berapa? Ditinggal berapa menit? Jangan di sholat berapa menit? Yo, 5 menit atau tambahilah. Seberapa jam? Cuma ditinggal 1/4 jam. Beras atau padi itu habis. Ndak mungkin. Tapi kan berkurang. Ndak apa-apa. Kenapa ndak apa-apa, Ustaz? Hitung-hitung sedekah. Toh burung juga nggak cuma makani padi kita, burung juga mungkin makanin apa? Hama yang juga merusak padi kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan burung itu pasti ada apa? Ada hikmahnya. Allah Azza wa Jalla menciptakan ular, Allah Subhanahu wa taala menciptakan belalang, Allah menciptakan wereng, itu semua ada hikmahnya. Ya. Ada yang tahu hikmahnya, ada yang tidak tahu. Ya. Ini adalah tanda yang kedua. Jadi orang cinta sejati kepada Allah, tanda yang pertama apa wau? Mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah. Yang kedua, mendahulukan kecintaan kepada Allah melebihi kecintaan kepada selain Allah. Apa selanjutnya? Kama annaha tastalzimu mahabbata man yuhibbuhullah wa ma yuhibbuhu. Bukti seorang itu cinta sejati kepada Allah, dia mencintai orang-orang dan amalan yang dicintai oleh Allah. Apa bukti yang ketiga? Dia mencintai orang-orang dan
amalan yang dicintai oleh Allah. Itu tanda dia cinta sejati kepada Allah. Buktinya kita cinta beneran kepada Allah apa? Kalau ada manusia-manusia yang dicintai oleh Allah, maka dia ikut mencintainya. Ya. Kalau Allah mencintai manusia-manusia yang dia cintai, maka kita pun ikut mencintai manusia-manusia tersebut. Cinta yang dicintai sama Allah. Para nabi, para rasul. Sinten malih? Para sahabat. Sinten malih? Para ulama. Sinten malih? Para wali. Sinten malih? Orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah, kaum mukminin. Berarti kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, maka kita harus mencintai manusia-manusia tersebut. Jadi kalau ada orang ngaku cinta kepada Allah, tapi dia membenci Rasulullah SAW, itu berarti cintanya bohong. Atau ada orang mengaku cinta kepada Allah, tapi dia benci Abu Bakar As-Siddiq. Atau dia benci Umar bin Khattab. Atau dia benci Utsman bin Affan, atau dia benci Ali bin Abi Thalib, atau dia membenci sahabat-sahabat yang lainnya, berarti klaim kecintaan dia kepada Allah bohong. Kenapa bohong? Karena kalau dia betul-betul cinta kepada Allah, dia pun akan mencintai manusia-manusia yang dicintai oleh Allah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali adalah manusia-manusia yang dicintai oleh Allah. Maka kita pun harus mencintai mereka. Siapa lagi Ustaz? Kaum mukminin secara umum. Berarti kita harus cinta sama orang-orang yang jujur. Harus cinta sama orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah. Kita harus cinta dengan orang-orang yang rajin ngaji. Kenapa? Karena mereka manusia-manusia yang dicintai oleh sinten? Oleh Allah. Jangan malah orang jujur diapakan? Dihina, disingkirkan, direndahkan, ya, dikucilkan. Ada enggak manusia-manusia jujur yang dikucilkan? Ada. Di kantor, yang lainnya pada tanda tangan, ada satu karyawan enggak mau tanda tangan karena dia merasa, wah ini enggak benar ini fiktif ini. Manusia jujur seperti ini diapakan di kantor? Dikucilkan. Sok suci. Bareng-bareng apa? Mlebu neraka. Sing guyub ngapa? Guyub apa? Guyub nang neraka. Manusia yang seperti ini tuh harusnya dicintai, bukan malah dikucilkan. Ya. Kenapa dicintai? Karena manusia-manusia yang seperti itu dicintai oleh Allah. Mencintai manusia-manusia yang dicintai oleh Allah dan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Napa amalan yang dicintai oleh Allah? Ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, ya zikir, ya baca Quran. Ya. Itu tanda orang cinta kepada Allah. Kemudian apa kata beliau? Beliau melanjutkan wa bughdha man yubghiduhu Allah wa ma yubghiduhu. Dan juga kita harus membenci manusia yang dibenci oleh Allah dan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Jadi ini kebalikannya yang tadi ya. Kita harus mencintai manusia yang dicintai oleh Allah, maka kebalikannya apa? Membenci manusia yang dibenci oleh Allah. Kita harus mencintai amalan yang dicintai oleh Allah. Kebalikannya apa? Harus membenci perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu konsekuensi kita cinta sejati kepada Allah. Jadi kalau ada orang ngaku cinta kepada Allah, tapi malah bermesraan dengan manusia-manusia yang dibenci oleh Allah, berarti cintanya bohong. Kepada Allah cintanya bohong. Masa manusia jelas-jelas dibenci sama Allah kita cintai, malah bermesraan, malah tangannya
diciumi. Gimana sih? Ya. Jadi kalau memang betul-betul jujur cinta kepada Allah, maka kita harus mencintai manusia yang dicintai Allah dan membenci manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, ini adalah buah yang pertama. Lanjut, yang kedua. Tsaniya, quwwatu ba'ithir raja'i fihi wahdahu subhanahu wa husnul dhanni bih wa 'adamul ya'si min rawhihi subhanahu wa rahmatih. Yang kedua, selalu berharap dan berbaik sangka kepada Allah. Apa yang kedua? Selalu berharap dan berbaik sangka kepada Allah. Kata penulis, quwwatu ba'ithir raja'i fihi wahdah. Kita harus punya harapan yang tinggi, yang kuat kepada Allah saja. Jadi ada masalah apapun berharapnya kepada Allah. Menghadapi masalah seberat apapun, serumit apapun, sesusah apapun, jangan putus asa. Tetap punya harapan yang tinggi kepada Allah. Sakit separah apapun, usaha segagal apapun, anak sesusah apapun diatur, punya masalah sepelik apapun di kantor, jangan putus asa. Kita punya Al-Wadud. Punya apa? Al-Wadud. Yang maha mencintai, yang maha dicintai. Kita berupaya untuk selalu punya harapan yang tinggi kepada Allah. Wa husnul dhanni bihi. Dan selalu berbaik sangka kepada Allah. Bahwa Allah memberikan ujian-ujian ini pasti karena adanya hikmah kebaikan di balik itu. Orang itu akan semakin kuat ketika ditempa dengan apa? Ujian. Ya. Makanya pohon yang tinggi dengan pohon yang rendah itu biasanya lebih kuat yang apa? Yang tinggi. Antara pohon kelapa dengan suket apa? Teki, ya, lebih kuat mana? Pohon kelapa. Kalau rumput, ya suket teki dicabut aja dengan 2 jari bisa. Coba jangan nyabut kelapa pakai 2 jari. Tidak bisa. Ujiannya kelapa itu lebih berat daripada ujiannya apa? Suket, ya rumput. Angin yang menerpa kelapa itu lebih kencang karena dia tinggi. Semakin tinggi semakin berat ujian. Dan ujian itu untuk menguatkan. Sehingga kita punya mental yang kuat. Bukan mental kerupuk. Kata ayah kami itu istilahnya. Jangan punya mental kerupuk kudanen. Kerupuk saja yang belum kena air itu kuat atau lemah? Lemah atau kuat? Lemah. Sekali diremes langsung apa? Langsung remuk. Itu mental kerupuk. Lebih parah dari mental kerupuk adalah kerupuk kudanen. Sudah kerupuk kehujanan, apa jenis kayak gini mentalnya? Ya. Belum diremes sudah apa? Sudah hancur dulu. Jangan punya mental seperti itu. Punyalah mental yang kuat. Mental yang kuat itu biasanya akan terbentuk ketika kita ditempa dengan ujian-ujian yang beragam. Ya. Suatu saat kita nggak punya apa-apa di rumah. Atau kehabisan beras, itu betul-betul membangun mental kita. Kita akan berupaya, kita akan berdoa, kita akan berusaha, tidak putus asa, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW pagi-pagi tanya sama istrinya, ada apa? Enggak ada apa-apa. Sudah puasa. Ini shaim. Ya sudah kalau gitu kita puasa. Coba jenengan kalau kira-kira seperti itu gimana? Dek, sarapannya udah matang. Udah ada beras, Mas. Gimana jenengan?
Ya wis puasa gitu. Masya Allah. Kalau kayak gitu jenengan Masya Allah. Ya. Mental. Ya. Kuat mentalnya, kenapa? Karena ditempa dengan berbagai macam ujian. Rasulullah SAW bisa kuat banget menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada dia, intimidasi kepada beliau, intimidasi yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy, baik fisik maupun non fisik. Beliau bisa begitu kuat setelah izin dari Allah dan bantuan darinya adalah karena sejak kecil beliau sudah menghadapi begitu banyak ujian. Yatim piatu hakiki, ya kira-kira gitu. Bahkan sebelum lahir saja sudah kehilangan siapa? Sudah kehilangan ayah. Sebelum lahir sudah kehilangan ayah. Begitu baru berapa saat hidup di dunia kehilangan ibu. Itu kan luar biasa ujian seperti itu. Dari kecil sudah ditempa mentalnya. Harus cari uang sendiri dengan mengembala apa? Kambing ala qararit. Cuma dikasih ya beberapa, kalau bahasa kita beberapa rupiah lah. Mental, ujian. Ujian itu menguatkan seseorang. Jadi terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin Allah itu Al-Wadud. Orang kafir yang gak sholat saja dikasih makan sama Allah. Masa orang yang beriman yang sholat gak dikasih makan sama Allah? Tidak mungkin. Berprasangka baiklah kepada Allah. Seberat apapun ujian, berprasangka baiklah kepada Allah. Ini yang keberapa? Yang kedua. Lanjut. Thalitha, al-unsu bihi subhanahu wa at-tuma'ninatu bi dzikrih wa tadarru'u ilaihi wa halawatu munajatih. Yang ketiga, buah manis mengimani nama Allah Al-Wadud, nyaman dan tenang saat mengingat Allah. Nyaman dan tenang saat mengingat Allah. Kata beliau, al-unsu bihi subhanah, betah, nyaman, wattuma'ninah, dan tenang bidzikrihi, ketika zikir mengingat Allah. Jadi obatnya kegelisahan itu adalah apa? Zikir. Itu tulanan HP. Ya. Jadi kalau kita lagi enggak tenang, maka ingatlah Allah, berzikir, baca Al-Quran, sholat. Itu akan menenangkan hati. Bukan malah pergi ke lapangan, bal-balan. Ben apa? Ben fresh. Malah nendangi sikile kancane, malah bikin masalah baru. Ya. Bukan zikir. Bukan berarti nggak boleh refreshing, boleh. Refreshing boleh. Tapi jangan sampai kaki teman dijadikan sebagai apa? Pelampiasan kejengkelan kita. Ya jangan tuh. Ya. Karena 1 minggu belajar terus nggak olahraga, begitu hari Ahad tendang seseru-serunya. Ya. Yang kena kaki teman. Jangan. Ya. Olahraga tidak masalah, silahkan olahraga. Tapi hiburan yang terbesar buat orang yang beriman adalah apa? Mengingat Allah, alias berzikir, baca Al-Quran, ya, sholat, ya, dengerin pengajian. Makanya apa kata Nabi SAW? Bahwa pengajian itu digambarkan oleh beliau adalah raudhatun min riyadil jannah. Pengajian itu adalah taman surga. Orang itu kalau di taman itu biasanya apa? Senang atau tidak senang? Senang. Merasakan ketenangan. Pengajian itu mendatangkan ketenangan. Karena seakan-akan kita kayak di mana? Kayak di taman. Dan gak sembarangan. Taman apa? Taman surga. Makanya di pengajian, ketika jenengan ngantuk kemudian diapakan? Disenggol sama teman. Jengkel enggak? Enggak. Coba kalau pas lagi konser dangdut. Kesenggol gimana? Wani apa? Gelut siki nang ndi?
Itu kan. Kenapa? Karena suasananya beda. Kalau di pengajian itu suasananya diliputi oleh para malaikat, ketenangan, kedamaian. Kalau di sana ya, jangan bisa gambarkan sendiri suasananya kayak apa. Ya, cingkrak-cingkrak, ya, mungkin malah ada yang mabuk mungkin. Kemudian aurat kelihatan, campur baur laki-laki perempuan. Itu enggak mendatangkan kedamaian. Ya. Maka yang ketiga, buah kita mengimani nama Allah Al-Wadud, ketika kita mengingat Al-Wadud yang Maha mencintai, akan menumbuhkan apa tadi? Ketenangan, kenyamanan. Lanjut, Rabi'an. الاغتباط والفرح بالهداية إلى مذهب السلف الصالح الذين يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف. ومن ذلك إثبات المحبة لله تعالى والإيمان بأنه سبحانه يحب يحب، وهذا معنى الودود، وما يترتب على ذلك من الآثار والأحوال الإيمانية، وهذا يقتضي شكر الله عز وجل وحمده على هذه الهداية التي حرمها أهل البدع. Yang keempat, bersyukur mengikuti pemahaman salaf. Apa? Bersyukur mengikuti pemahaman salaf. Kata beliau, al-ightibatu wal farahu bil hidayah. Buah yang keempat, kita harus bahagia. Kita harus senang dengan karunia hidayah ila madhhabi as-salafis salih. Mendapatkan hidayah untuk mengikuti pemahaman salafus salih. Sinten salafus salih? Salafus salih adalah Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para at-tabi'in, para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Itulah as-salafu as-salih. Kita harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena banyak orang yang tidak atau belum mendapatkan hidayah kepada pemahaman yang benar ini. Alladzina yuthbituna ma asbatahu Allahu li nafsihi wa asbatahu lahu Rasulullah SAW minal asma'i was sifat. Apa ciri pemahaman as-salafus salih, para ulama? Cirinya adalah mereka menerima dengan lapang dada nama-nama, sifat-sifat Allah yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Itu cirinya. Ciri pemahaman yang benar, ciri pemahaman salaf dalam nama-nama dan sifat Allah dalam Asmaul Husna adalah menerima dengan lapang dada nama-nama tersebut. Tanpa harus sibuk untuk tasbih wala ta'til wala takyif. Tanpa sibuk untuk mengumpamakan, oh berarti nama Allah kayak nama manusia. Oh berarti sifat Allah kayak sifat manusia. Enggak seperti itu. Wala ta'til juga tidak menolak. Pokoknya apa kata Allah? Allah mengatakan dalam Al-Quran Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita terima Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah menyebutkan dalam Al-Quran Maliki Yaumiddin, kita terima, oh berarti Allah punya nama Al-Malik. Ya. Apapun nama yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Rasul SAW, apapun sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW, kita terima dengan lapang dada. Enggak ada yang kita tolak. Wala takyif, dan juga enggak dibayang-bayangkan kayak apa ya sebenarnya ya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti apa bentuknya, itu enggak boleh. Itu adalah pemahaman salaf yang benar dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Di antara nama yang harus kita terima adalah al-mahabbah wal iman bi annahu subhanahu yuhibbu wa yuhab. Dan di antara nama Allah yang harus kita yakini adalah al-wadud. Apa al-wadud? Maha mencintai dan maha dicintai. Loh, ada loh sebagian orang yang enggak mau menerima nama ini. Allah kok mencintai, kayak manusia aja. Ada sebagian orang seperti itu.
Loh, kita katakan, betul Allah mencintai. Wong Allah sendiri yang mengatakan Al-Wadud kok. Di dalam Al-Quran Allah, masa kita berani menolak apa yang ada dalam Al-Quran? Tapi kan nanti kayak mirip sama manusia. Ya bedalah, cinta Allah dengan cinta manusia tentu berbeda. Kalau cinta Allah itu adalah sempurna, sedangkan cinta manusia banyak apa? Banyak kekurangannya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala kecintaan kepada kita itu luar biasa. Bahkan ketika kita belajar tafsir pada hari Rabu malam Kamis yang kemarin, kita kan bahas wa huwal ghafurul wadud. Allah itu Al-Ghafur dan Allah itu Al-Wadud. Kenapa digabungkan antara Al-Ghafur dengan Al-Wadud? Al-Ghafur kan maha apa? Pengampun. Al-Wadud apa tadi? Maha mencintai dan maha dicintai. Loh, kenapa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala digandengkan antara Al-Ghafur dengan Al-Wadud? Kita telah sampaikan saat itu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada hambanya yang berbuat dosa, hambanya berbuat maksiat, lalu dia bertobat dan tobatnya serius, Allah itu bukan hanya akan mengampuni dosanya, tapi Allah juga akan apa? Mencintainya. Itu sempurna, itu kecintaan seperti itu. Ada hamba berbuat salah kepada Allah dan salahnya besar dan terulang-ulang, kemudian dia mau tobat sama Allah. Allah itu bukan hanya akan mengampuni, tapi Allah setelah mengampuni akan mencintai hamba tersebut. Apa kira-kira cinta manusia seperti itu? Saya kemarin kasih ilustrasikan bagaimana ketika ada seorang suami istrinya mengkhianati dia, atau seorang istri suaminya mengkhianati dia. Memaafkannya saja susah. Betul? Kayak pernah ngalami. Mudah-mudahan enggak lah. Ya, mudah-mudahan enggak ada yang ngalami. Susah banget. Kenapa? Karena terlanjur terluka. Seperti kaca katanya. Sudah terlanjur apa? Pecah. Mau direkatkan kembali tetap ada apanya? Tetap ada bekas. Memang berat. Berat. Memaafkan saja berat, apalagi mencintai lagi, lebih berat lagi. Ya. Tapi Allah itu nggak kayak manusia. Ya. Manusia itu sumbu cintanya itu pendek. Ya. Gampang sekali untuk berubah cintanya. Ketika disakiti, gampang banget sekali untuk berubah. Buktinya ada sampai orang tua tega mengatakan, jangan anggap aku bapakmu lagi. Itu kan karena apa? Karena polanya anak. Bapak nggak bisa memaafkan, apalagi mencintai. Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa kali kita berbuat salah kepada Allah? Berapa kali kita mengulang dosa yang sama kepada Allah? Kalau kita mau tobat, kita mau minta ampun, Allah bukan hanya akan terima tobat kita. Allah bukan hanya akan ampuni dosa-dosa kita, bahkan Allah akan mencintai kita. Ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min hadhihi bi waladihi." Min hadhihi bi waladiha. Jadi ada cerita di zaman Nabi SAW, seorang ibu kehilangan anaknya. Kenapa? Kehilangan anaknya. Gimana? Ibu kehilangan anak gimana? Wah, dahsyat. Gak bisa tidur, nangis, pingsan bolak-balik. Minta tolong carikan di mana? Wah, dicarikan, ribut semuanya. Ketemu. Begitu ketemu diapain? Langsung dipeluk, nangis. Tapi ini nangisnya nangis yang beda kayak yang tadi. Kalau tadi nangis apa? Sedih. Kalau ini nangis bahagia. Dipeluk. Nabi SAW ingin memanfaatkan momen itu. Momen kebahagiaan seorang ibu yang menemukan apa? Anaknya setelah hilang. Apa kata Nabi SAW? Allah itu lebih senang, lebih bahagia
ketika ada hambanya yang bertobat melebihi kebahagiaan ibu ini ketika nemu anaknya yang hilang. Itulah dahsyat kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur kok kita memiliki pemahaman yang benar tentang nama-nama Allah. Ada sebagian orang nggak bisa menikmati ini. Makna-makna yang indah tadi nggak bisa menikmati. Kenapa? Karena dia tidak percaya dengan nama Allah Al-Wadud. Nggak percaya dia. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah dikasih hidayah. Bisa meyakini nama Al-Wadud yang indahnya luar biasa. Ya. Sudah, ini yang keempat. Yang terakhir. Khamisan. Ittiba'u Rasul sallallahu alaihi wasallam fi awamirihi wa nawahihi wa sunnatihi kulliha. لأن ذلك علامة محبة العبد لربه عز وجل كما أنها علامة محبة الله عز وجل لعبده. Yang terakhir, yang kelima, setia mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, yang kelima, setia mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, apa hubungannya Ustaz antara cinta kepada Allah, mengimani nama Allah Al-Wadud dengan mengikuti ajaran Rasul? Hubungannya jelas sekali. Dalam surat Ali Imran ayat 31. Surat apa? Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Sinten di sini? Rasulullah SAW. Jadi tanda orang cinta kepada Allah adalah setia mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Itu tandanya. Salatnya mencontoh Rasulullah SAW. Zikirnya mencontoh Rasulullah SAW. Akhlaknya mencontoh Rasulullah SAW. Birrul walidainnya, berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik kepada tetangganya, perhatian kepada anak-anaknya, perhatian seorang suami kepada istrinya, meneladani Rasulullah SAW. Itu tanda cinta kepada Allah. Surat Nabawi Ali Imran ayat 31. Fattabi'uni, teladani aku. Apa kata penulis? Ittiba'ur Rasul SAW fi awamirihi wa nawahihi wa sunanihi kulliha. Tandanya kita cinta kepada Allah, mengikuti Rasul SAW, perintahnya, larangannya, sunnah-sunnahnya. Lianna dzalika alamatu mahabbatil abdi li rabbih. Karena itu tanda kecintaan hamba kepada Allah. Kama annaha alamatu mahabbatillahi li abdihi. Itu juga tanda Allah cinta kepada hambanya. Wallahu a'lam bissawab. Kita akan lanjutkan insyaallah, berpindah ke nama Allah yang lainnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.